baru-baru ini, kita dikejutkan oleh pembobolan pusat data negara di Kominfo Indonesia. Kasus ini tidak hanya menunjukkan kelemahan sistem keamanan kita, tetapi juga mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan menyajikan tugas video podcast pada pagi hari ini yang berjudul Kasus Pembobolan Pusat Data Negara di Kominfo Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Monika Santi, SPI, MSI dari Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, dan ada narasumber kami yaitu Pak Panca Al-Azhar SE MSI dari Bapenda Banyu Asin. Selamat pagi, Pak. Pagi, Ibu, Bapak. Dan ada 3 pembahas pada podcast video yang berjudul Kasus Pembobolan Pusat Data Negara di Kominfo Indonesia yang akan membahas pada pagi hari ini. Ada Pak Taufik Hidayat Eskom MM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Oku. Selamat pagi, Pak. Kita lanjutkan, ada Pak Mujio Eskom MSI BPKAD Oku. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Dan terakhir pembahas kita pada pagi hari ini ada Pak Agung Nugraha SIP MSI dari Kota Palembang, Dinas PU. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Keamanan cyber menjadi krusial karena data digital ini merupakan salah satu aset vital yang harus dilindungi kita sebagai bangsa Indonesia. Serangan cyber ini menjadi isu hangat pada kasus yang baru ini dapat menyebabkan kerugian besar termasuk bocornya data rahasia dan terganggunya layanan publik. Kami akan menyajikan dan membahas dari narasumber ke pembahas ketiga, nanti berkelanjutan ya Pak. Kami dimulai dari Pak Panca terlebih dahulu sebagai narasumber. Kami persilakan Pak untuk menjelaskan isi podcast kita pada pagi hari ini. Kami silakan Pak Panca. Baik, terima kasih Ibu Ibu Monika Santi dan Bapak-Bapak sekalian. Sebagai pendahuluan bahwa tentang peretasan Pusat Data Nasional Indonesia ini yang terjadi di Kementerian Kominfo. Menyoroti pentingnya keamanan cyber di era digital ini karena berarti selama ini sistem keamanan nasional kita yang menurut Kementerian Kominfo bahwa keamanan itu sudah terjaga, tapi nyatanya pada hari ini para hacker tersebut bisa meretas pusat data nasional di Indonesia. Sistem keamanan nasional ini dapat mengancam kedaulatan ketahanan negara karena sudah dibobol oleh para cyber tersebut. Nah, maka dari itu keamanan cyber sangat penting. Karena di dalam cyber data tersebut ada data digital sebagai aset vital kita. Contoh, informasi digital tentang elektronik KTP, elektronik paspor, data kependudukan, data pelayanan pajak. Semua data di Indonesia terpusat di pusat data nasional tersebut. Dengan pembobolan ini berarti ada kelemahan sistem yang perlu kita perbaiki. Karena dampak dari serangan tersebut mengganggu pelayanan publik dan sangat merugikan bagi negara kita. Karena banyak dampak dari pusat data nasional ini, termasuk dampak dari keuangannya yang membuat kerugian besar bagi negara kita. Mungkin sebagai pendahuluan, sementara itu Ibu, nanti kita bisa diskusilah atas isu tersebut. Terima kasih Ibu Monika. Terima kasih Pak Panca atas narasumber pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan Pak Agung sebagai pembahas pertama kita. Ya, terima kasih Ibu Monika selaku moderator dan Pak Panca sebagai narasumber dan rekan-rekan lainnya yang menjadi pembahas pada kesempatan acara hari ini. Menarik apa yang disampaikan dari narasumber tadi, di mana di dalam era digital 4.0, memang keamanan cyber itu menjadi salah satu isu yang krusial
terutama setelah adanya pembobolan pusat data-data negara, baik di badan usaha milik negara maupun di Kementerian Informatika itu sendiri. Kita ketahui data dan informasi digital kini memang menjadi salah satu aset vital bagi negara. Pembobolan data di Kominfo ini memang menunjukkan bahwa sistem keamanan kita masih lemah dan mengancam kedaulatan maupun ketahanan nasional itu sendiri. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian besar, terutama bocornya data-data rahasia dan terganggunya sistem pelayanan yang ada di dalam suatu pemerintahan itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan wawasan kebangsaan, bagaimana nilai-nilai itu sendiri dapat menjawab tantangan untuk keamanan cyber kita itu sendiri? Mungkin bisa penjelasan dari Pak narasumber. Ini baik, terima kasih Pak Agung. Eh, kita negara Indonesia beruntung lah karena kita memiliki azas Pancasila sebagai landasan kita. Jadi kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, ini bisa untuk kita gunakan. Contoh, persatuan. Berarti kita mengajak semua elemen bangsa untuk bekerja sama memperkuat sistem keamanan. Tidak hanya dari pemerintah saja, ada dari warga, dari pihak swasta untuk dapat saling membantu. Itulah gunanya persatuan tadi kan. Kemudian kita keadilan, memastikan setiap tindakan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, memperhatikan semua golongan, semua ras, semua kelompok. Kemudian ada kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan ini kan berarti kita membantu pemimpin membuat keputusan yang tepat dalam situasi krisis. Kita tidak hanya mengkritik, tapi kita juga memberikan masukan. Kalau hanya memberikan kritik kan kita hanya menyalah-nyalakan saja kan. Nah, tapi kita juga harus memberikan masukan. Masukan apa sih yang harus kita lakukan? Karena eh, negara ini juga kita harus dibantu oleh warganya karena kita dalam satu kesatuan dalam negara, warga negara ini. Kemudian pemimpin juga harus menunjukkan integritas dalam semangat bela negara sebagai nilai-nilai dari kepemimpinan Pancasila tersebut. Mungkin itu Pak Agung. Menarik mungkin dari penjelasan tadi menunjukkan integritas dan semangat eh, bela negara. Di sini kalau kita melihat peranan dari pemimpin itu sendiri untuk merespon dari situasi pembobolan data ini, bagaimana pemimpin dapat menunjukkan integritas dan semangat membela negaranya? Pemimpin harus memiliki integritas dalam semangat bela negara. Pertama ada transparansi. Jadi menangani masalah tersebut kita harus terbuka. Jadi tidak ada yang ditutupi. Walaupun untuk beberapa yang harus rahasia negara perlu kita tutupi. Tapi kita harus transparansi. Transparansinya berapa anggaran yang digunakan, dari mana asal tempat tempat pengolahan data tersebut. Jadi kita harus transparansi, terutama masalah keuangan. Karena kan yang dipakai itu adalah uang uang pajak, uang masyarakat yang dibayarkan untuk negara, dibayarkan untuk membantu negara dalam menjaga data nasional tersebut. Kemudian tindakan pencegahan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi kembali. Kan kami mendapatkan informasi bahwa data ini hanya di backup 5%. Berarti pencegahannya tidak maksimal. Harusnya kan ini kan bisa dicegah. Jadi kalau ada yang bisa meretas ini, kita punya backup. Jadi pelayanan publik itu tidak terganggu. Karena dari tanggal 20 Juni sampai dengan hari ini masih terganggu pelayanan, terutama untuk pelayanan di perbatasan wilayah, di bea cukai, di imigrasi. Tapi kalau kita punya backup, ada pencegahan, setidaknya walaupun itu kita diretas, kita kegiatan pelayanan masih berjalan. Kemudian bela negara. Jadi pemimpin harus mengutamakan kepentingan nasional dan melindungi data strategis tersebut. Jadi dengan semangat bela negara ini, pemimpin bisa berbuat yang melindungi data strategis tersebut dengan kebijakan-kebijakan seperti melakukan backup data di beberapa wilayah. Jadi kembali lagi ke pencegahan tersebut, jadi kita bisa tidak ada inilah masih bisa berjalan pelayanan publik tersebut.
Mungkin itu, Pak Agung. Eh, Terlepas dari itu, Pak, kita tahu bahwa menjaga kedaulatan maupun ketahanan nasional itu tidak hanya dari segi pemerintah saja. Kita harus ada juga segi swasta maupun dari masyarakat itu sendiri. Nah, Hmm. di dalam menjaga ketahanan nasional dan kedaulatan ini, apa peran masyarakat yang dapat kita kaitkan untuk menjaga ketahanan keamanan cyber itu sendiri, Pak? Oke. Jadi kita memang penting untuk peran warga negara. Warga negara juga berperan serta dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional dengan meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya keamanan cyber dan mempraktik integritas dalam penggunaan teknologi. Kita memang literasi digital kita masih kurang untuk masyarakat. Jadi contohnya kita beberapa masyarakat mungkin kita sendiri juga hanya menggunakan satu password di seluruh akun-akun kita, termasuk akun bank kita. Nah, itu kan berarti kita belum memiliki kesadaran untuk menjaga data kita sendiri. Nah, berarti data kita bobol, kita yang menyalahkan pemerintah. Padahal kita punya password kita aja sendiri untuk PIN ATM kita aja sendiri, semuanya satu. Jadi kalau sudah orang nemu satu aja sudah selesai. Berarti kita tidak memiliki kesadaran masyarakat. Nah, mungkin itu perlu ditingkatkan masyarakat. Tentunya dengan literasi digital yang baik. Pemerintah, warga negara juga harus mendukung kebijakan pemerintah dalam melindungi data pribadi dan mengikuti praktik keamanan yang baik. Jadi, seperti saya bilang tadi kan bahwa masyarakat ini kan diajari nih melalui literasi-literasi yang ada bahwa oh kalau kita memiliki beberapa akun, contoh akun bank, akun media sosial kita, baiknya kita menggunakan passwordnya itu jangan yang sama, yang berbeda. Jadi setidaknya itu kan kita sudah mendukung pemerintah juga untuk menjaga data pribadi kita sendiri. Kemudian kita bisa melaporkan aktivitas mencurigakan. Jadi kita berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan digital kita. Contoh di media sosial. Kalau di media sosial kita ada orang yang menurut kita tidak wajar lah dia memposting itu. Kita kan di situ kan ada menu spam. Kita bisa mereport. Itu jadi menjadikan peran warga juga sebagai menjaga negara ini dari serangan cyber tersebut. Kalau swasta sangat penting karena kan kita juga perlu swasta lah. Nah, negara kan punya swasta yaitu BUMN. Kita bisa menggunakan swasta dalam rangka untuk membackup data-data tersebut. Mungkin itu Pak Agung bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak eh, Pak Panca atas penjelasannya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih narasumber dan pembahas kita yang pertama. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, Pak Mujiyo, Eskom MSI. Kami persilakan, Pak. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan. Selamat pagi Pak Panca sebagai narasumber, Pagi, Pak. teman-teman Nugraha sebagai pembahas, dan Pak Topik sebagai pembahas. Mungkin tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh narasumber, pembahas terdahulu Pak Nugraha. Mungkin saya akan menambahkan sedikit untuk keamanan data. Seperti sudah kita ketahui yang ramai di pemberitaan nasional maupun internasional bahwa Kominfo Indonesia kita dijebol oleh hacker. Data kita bobol, data kita diambil. Dengan kejadian seperti itu, bisa kita ambil pelajaran untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada beberapa langkah yang perlu negara sikapi, negara lakukan, terutama untuk keamanan data. Mungkin salah satunya kita harus membuat backup data di beberapa wilayah, seperti ada mungkin pusatnya di Jakarta, ada nanti di daerah mana. Seperti kan ada yang teknologi terbaru sekarang yang sistem mirroring. Jadi begitu data di server A seandainya itu jebol, tidak bisa diakses, kita masih tetap bisa bekerja tanpa terganggu di data
selanjutnya, mungkin di backup yang kedua, yaitu mungkin di wilayah Sumatera atau wilayah Kalimantan. Jadi ketika terjadi kendala, terjadi sesuatu, data kita tetap aman, tidak ada gangguan. Mungkin untuk kedepannya pemerintah menggandeng pihak swasta, menggandeng tim-tim ahli. Banyak sekali tenaga ahli di Indonesia ini dari pihak swasta, dari pakar-pakar yang bisa diajak kerjasama untuk menjaga data-data tersebut. Kita sama-sama pahami, kita sama-sama ketahui itu sangat-sangatlah penting. Jadi kami sebagai warga negara, kita mempunyai peran kita masing-masing. Kalau kita di daerah, mungkin kita dalam melakukan kayak seperti kami di BKAD untuk menjaga data, itu akan hati-hati ya, saling berjenjang. Intinya itu untuk keamanan data, untuk keamanan nasional, untuk persatuan dan kesatuan. Mungkin sementara waktu yang bisa saya jelaskan itu mungkin nanti bisa berlanjut untuk selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Moderator, waktu saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Mujio atas pembahasannya. Kita minta narasumber untuk menanggapinya. Kami persilakan Pak Panca. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mujio. Memang saat ini negara harus segera untuk membackup. Tapi infonya yang kami dapatkan juga bahwa sebenarnya negara ini sudah mempersiapkan di beberapa daerah. Seperti ada pusat data kita juga di daerah Surabaya, kemudian ada info juga di Batam, ada juga di IKN. Nah, nanti katanya nanti kita akan akan membuat backup besar lah di situ. Nah, tapi kan ini kan sebenarnya harusnya sudah dari dulu, Pak. Harusnya di backupnya dari dulu. Teknologi ini kan sudah ada sebenarnya. Tapi kenapa pemerintah ini hanya kalau sudah ada terjadi permasalahan tersebut baru segera untuk melakukan tindakan. Jadi pencegahan itu sangat sangat belum belum maksimal. Contohnya sekarang ini kita punya backup 5% dari seluruh kementerian ataupun instansi-instansi yang lain. Kan memang di kementerian agar seluruh kementerian itu memberikan datanya di pusat data nasional. Tapi pusat data nasional sendiri tidak melakukan pengamanan yang kuat terhadap serangan cyber. Jadi kalau kita terpusat di pusat data nasional tanpa ada backup di tempat lain, kalau pusat data nasional yang diserang, ya sudah, selesai kita, Pak. Itulah terganggu pelayanan sampai dengan hari ini, Pak. Nah, kemudian kita juga memang perlu sektor swasta, Pak, dalam pembangunan ini. Benar kata Bapak tadi. Karena kita ini perlu investasi teknologi, Pak. Nah, investasi teknologi ini kan lebih mudah kalau swasta yang mengerjakan, karena mereka tidak terikat di anggaran. Nah, kemudian pelatihan karyawan. Karyawan-karyawan atau SDM kita di pegawai di kementerian itu memang masih kurang, Pak. Jadi kita bisa lihat aja, Pak, di Kementerian Kominfo sendiri pada saat ini terjadi pun pihak dari pemimpinnya pun dalam menyampaikan informasi masih tidak memuaskan masyarakat, Pak. Nah, itulah perlunya edukasi terhadap SDM kita. Yang ketiga, kolaborasi, Pak. Jadi kolaborasi ini kita berbagi informasi ancaman cyber yang terdeteksi. Kita mungkin bisa kolaborasi dengan negara-negara lain, Pak, yang memiliki SDM, SDA-nya, kemudian memiliki infrastruktur teknologi yang lebih baik dari kita. Kemudian kita perlu kebijakan keamanan internal. Jadi kita perlu buat aturan, Pak, aturan terhadap keamanan kita sendiri. Jadi kita sekarang ini kan selama ini data kita mudah dibuka dan tidak ada hukuman bagi orang yang mengambil data kita sendiri. Dan yang terakhir adalah partisipasi dalam forum keamanan. Jadi kita perlu diskusi terhadap mungkin forum-forum dari pertas sendiri, Bu.
Jadi misalnya kan banyak protes-protes itu kita rekrut, kita jadikan, oh ini data kami nih, coba kalian retas, apa sih kekurangannya? Nah itulah perlu dalam partisipasi dalam forum keamanan tersebut. Mungkin itu sedikit gambaran kami dari yang kami tanggapi dari Pak Mujio, Pak. Terima kasih Pak Panca. Gimana pembahas Pak Mujio? Ini cukup, Bu. Kita lanjutkan ya Pak ya. Untuk pembahasan yang kita yang terakhir itu ada Pak Taufik Hidayat Eskom MM. Kami persilakan Pak untuk menyampaikan sesuatu dengan narasumber kita Pak Panca. Waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, Bu Monika atas waktunya, Pak Panca selaku narasumber dan dua pembahas. Kaitannya dengan ketahanan nasional, ketahanan data, bahwa ketahanan nasional di Indonesia tidak terlepas dari pentingnya keamanan cyber. Selain itu, kualitas keamanan cyber di Indonesia dipengaruhi oleh aspek hukum dan kebijakan. Pemanfaatan teknologi cyber tidak dapat lepas kaitannya dengan kepentingan nasional setiap negara. Karena itu, di Indonesia harus menjaga kedaulatan dengan kepentingan bangsa dan negara. Di ranah cyber, dengan memberikan perhatian besar kepada aspek kedaulatan dan pelindungan data. Saat ini bahwa kontribusi Microsoft untuk meningkatkan kualitas cyber itu sudah dilakukan. Di antaranya telah dilakukan beberapa inovasi teknologi dan meningkat kapasitas sumber daya manusia. Aliansi antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi juga dipandang sangat penting untuk meningkatkan kualitas ketahanan cyber nasional. Untuk itu, kebijakan keamanan dan ketahanan cyber yang lebih menyeluruh dan mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis teknologi, namun juga termasuk dengan aspek sosial ekonomi menjadi kebutuhan krusial. Kaitannya dengan hal tersebut, saya ingin pada narasumber bagaimana prinsip kebijaksanaan dalam Pancasila dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan keamanan cyber. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Ya, kita lanjutkan. Baik, Pak. Silakan Pak Panca. Ya, memang prinsip kebijaksanaan dalam Pancasila dapat kita terapkan dengan melakukan pengambilan keputusan yang berbasis pada analisis mendalam, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemimpin yang bijaksana kan mendengarkan masukan dari pakar keamanan cyber, juga mempertimbangkan pengalaman internasional. Seperti kata Bapak tadi kan, bahwa Microsoft itu memiliki teknologi. Memang kita perlu untuk sektor swasta dalam memperkuat sistem keamanan cyber kita ini. Itulah tadi kita bilang tadi kan, kita perlu namanya berkolaborasi lah, bekerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, agar sistem keamanan cyber ini kuat dan berjalan lebih efektif dan komprehensif, menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip dari Pancasila dan ketahanan nasional. Jadi kalau pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, memang perlulah kita untuk berkolaborasi tadi yang kata saya sebutkan tadi, Pak. Jadi mungkin ke depan pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap swasta untuk bisa transfer knowledge lah. Jadi kita bisa berbagi ilmu lah antara pihak swasta seperti Microsoft kata Bapak tadi kan Microsoft sudah memiliki data backup yang baik dan sudah terpercaya lah. Atau juga kita bisa menggunakan data dari pihak Dell atau Microsoft atau pihak Apple. Itu kan banyak pihak-pihak swasta yang baik yang bisa menjaga data-data kita. Mungkin itu dari kami. Kita kembali ke Bu Moderator, Bu. Silakan. Terima kasih Pak Panca. Ya. Gimana Pak Taufik? Bu. Apa ada yang mau dibahas lagi Pak dengan narasumber? Kaitannya dengan nilai integritas,
dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan cyber. Bagaimana itu menyikapi terhadap kepercayaan publik, Pak? Dalam nilai integritas dapat meningkatkan kepercayaan publik lah. Jadi upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan cyber dengan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil bersifat transparan, jujur, bertanggung jawab. Jadi ketika pemerintah bertindak dengan integritas, publik akan merasa lebih yakin bahwa upaya yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Karena kepercayaan ini penting untuk mendapatkan dukungan dari partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga keamanan cyber tersebut, Pak. Jadi memang kita perlu integritas pemimpin nih, Pak, sekarang, Pak. Untuk meningkatkan kepercayaan tadi, Pak. Ya cukup, Ibu Moderator. Ya, terima kasih untuk narasumber kita Pak Panca dan 3 teman-teman, Pak pembahas kita dari Pak Agung Nugraha, SIP MSI, Pak Taufik Hidayat, dan Pak Mujio. Saya selaku moderator mencoba untuk mengambil kesimpulan dari tema kasus pembobolan pusat data negara di Kominfo Indonesia ini. Perentasan pusat data nasional yang di Kominfo Indonesia ini telah menyoroti betapa pentingnya keamanan cyber dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan negara di era digital. Keamanan cyber menjadi krusial karena data digital kini merupakan aset vital yang harus dilindungi. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian besar termasuk bocornya data rahasia dan terganggunya layanan publik. Setiap warga negara juga memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan cyber dengan meningkatkan kesadaran, mendukung kebijakan pemerintah, dan mempraktikkan integritas dalam penggunaan teknologi. Di sini, penerapan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila seperti persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan dapat membantu dalam menghadapi tantangan ini. Pemimpin yang menunjukkan integritas dan semangat bela negara dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih, dan teman-teman narasumber Pak Panca, 3 pembahas Pak Agung, Pak Taufik Hidayat, Pak Mujio, kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.